Ini kami akan mempresentasikan hasil proyek riset repot kami, di mana yang kami riset adalah kode emittent charge atau PT Kardik Aero Service Tbk. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan hasil analisis yang kami lakukan secara top-down, di mana kami menjelaskan terlebih dahulu mengenai indikator makroekonomi. Makroekonomi Indonesia, kami mengambil data dari November 2024. Pertama, ada pertumbuhan ekonomi yang bertambah di 4,95% year of year-nya di 2024 kuartal 3. Dan ini menunjukkan peningkatan dari kuartal 3 2023 yang sebesar 4,94%. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi Indonesia bertambah sebesar 1,55%. Lalu, selanjutnya ada nilai tukar yang menurun sebesar 2,63% year to date, di mana 1 dolar itu sebesar 15.856 rupiah, dengan perubahan minus 2,35% year of year. Kemudian untuk suku bunga Bank Indonesia sebesar 6%. Selanjutnya, pada surplus atau defisit perdagangan yaitu sebesar 24,43 miliar dolar pada periode Januari sampai Oktober 2024. Selanjutnya ada defisit transaksi berjalan. Defisit mengalami penurunan sebesar 0,60% di kuartal 3 pada 2024. Selanjutnya, yang terakhir cadangan devisa sebesar 150,2 miliar US dollar dengan pertumbuhan 2,60% year to date. Nah, selanjutnya adalah pada perusahaan PT Kardik Aero Service Tbk ini, mereka memiliki 4 sektor pendapatan terbesar di perusahaan mereka. Di mana yang pertama adalah penunjangan penerbangan dan pergudangan. Senilai 1.719.550 rupiah, yaitu 78,2%. Nah, yang kedua, jasa rilis dan pembengkelan pesawat udara sebesar 170.247 rupiah, yaitu 7,7%. Nah, yang ketiga adalah catering sebesar 301.147 rupiah, yaitu 13,7%. Yang terakhir adalah pelatihan penerbangan sebesar 8.273 rupiah, yaitu 0,4%. Jualan segmen penunjang penerbangan pada 2022 sebesar 1.440.186 rupiah. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1.719.550 rupiah. Grafik penjualan rilis dan pembengkelan pesawat udara pada tahun 2022 senilai 95.745 rupiah. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 170.247 rupiah. Yang ketiga, grafik penjualan catering pada tahun 2022 sebesar 181.959 rupiah.
mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar Rp301.147. Yang terakhir adalah grafik penjualan pelatihan penerbangan. Pada tahun 2022 sebesar 7.601. Nah, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8.273 rupiah. Perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang stabil pasca pandemi COVID-19. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PBB diperkirakan mencapai 5,2%, didorong oleh peningkatan konsumsi domestik, investasi, dan ekspor. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan belanja infrastruktur sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi. Yang positif pada sektor transportasi dan konstruksi, termasuk penerbangan, inflasi, dan kebijakan moneter. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan berada di kisaran 3-4%, yang relatif stabil. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level yang mendukung pemulihan ekonomi, sambil menjaga stabilitas harga, stabilitas inflasi, dan kebijakan moneter yang akomodatif menjadi faktor kunci dalam mendorong investasi di sektor infrastruktur termasuk penerbangan. Kebijakan infrastruktur. Pemerintah Indonesia melanjutkan program pembangunan infrastruktur sebesar-besarnya, termasuk industri penerbangan. Pembangunan IKN yang akan dilanjutkannya di pemerintahan selanjutnya. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah juga memfasilitasi kemitraan publik swasta atau PPP untuk membiayai proyek infrastruktur yang besar. Stock fresh data. Last fresh Rp1.815, 52-week high Rp2.000, 52-week low Rp730, share out 11,71 miliar $, market cap 3,79 triliun rupiah. Just stock fresh performance. One day 0,55%, one week 0,83%, one month 6,45%, 3 month 23,47%, year to date 101,67%. Shareholder Republik of Indonesia 87,41%, publik 12,59%. Berikut ini adalah informasi terkait pertumbuhan ekonomi PT Cardic Aero Service atau CAS pada kuartal ketiga 2024. Laba bersih CAS pada 30 September 2024 senilai 260,53 miliar rupiah. Total aset CAS pada kuartal 3 2024 adalah 2,35 triliun rupiah, yang merupakan peningkatan sebesar 9,58% dari kuartal 2 2024. Total kewajiban CAS pada kuartal 3 2024 meningkat sebesar 5,45%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2024 adalah 4,95% year on year. Ikhtisar keuangan, pendapatan tahun 2021 senilai Rp1.047.396. Pada tahun 2022 sebesar Rp1.725.049.
dan pada tahun 2023 sebesar 1.199.217. Jumlah liabilitas tahun 2021 sebesar 991.349. Pada tahun 2022 sebesar 923.622 dan pada tahun 2023 sebesar 886.975. Laba usaha tahun 2021 sebesar 239.602. Pada tahun 2022 sebesar 412.169 dan pada tahun 2023 sebesar 548.552. Jumlah aset tahun 2021 sebesar 1.575.065. Pada tahun 2022 sebesar 1.686.235 dan pada tahun 2023 sebesar 1.919.403. Jumlah ekuitas tahun 2021 sebesar 583.716. Pada tahun 2022 sebesar 762.613 dan pada tahun 2023 sebesar 1.003. Pergerakan harga saham pada kuartal pertama tahun 2022 sebesar 376, pada kuartal kedua tahun 2022 sebesar 389, pada kuartal ketiga tahun 2022 sebesar 396, dan pada kuartal keempat tahun 2022 sebesar 409. Selanjutnya pada kuartal pertama tahun 2023 sebesar 416, pada kuartal kedua tahun 2023 sebesar 466, pada kuartal ketiga tahun 2023 sebesar 625, dan pada kuartal keempat tahun 2023 sebesar 900. Nah, selanjutnya di sini ada profil perusahaan dari PT Kardik Aero Service Tbk atau CAS. PT Kardik Aero Service Tbk merupakan perusahaan induk yang mendukung layanan bandara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1984 dengan nama PT Jasa Angkasa Semesta Tbk atau JAS Airport Service untuk mendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perusahaan memperluas unit bisnisnya ke berbagai segmen yaitu CAS Destination atau layanan pendukung transportasi udara, CAS Food atau layanan makanan dan catering, fasilitas CAS atau manajemen fasilitas penatu parkir dan pembersihan pesawat, dan CAS People atau jasa pelatihan penerbangan. Perusahaan memiliki layanan di 12 bandara untuk penanganan penumpang dan 17 bandara untuk layanan perbaikan dan pemeliharaan. Kantor pusat terletak di lantai 3 Menara Kardik, Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejalan dengan perkembangan dan meningkatnya kegiatan bisnis di sektor jasa transportasi udara, PT Kardik Aero Service didirikan pada tahun 2009. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 2011, PT Kardik Aero Service Tbk atau CAS Group melaksanakan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CASS. Pada tahun yang sama, CAS Group berhasil mengakuisisi PT Kardik Anugerah Sarana Catering atau CAS Food Institutional Catering, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa boga institusi. Selanjutnya, pada tahun 2012, CAS Group melanjutkan langkah investasi di sektor jasa boga penerbangan dengan mengakuisisi PT Purantara Mitra Angkasa II atau Purantara Infra. Nah, selanjutnya di sini ada bidang usaha. Sepanjang tahun 2023, PT Kardik Aero Service Tbk melihat ke masa depan dengan tekad untuk memperkuat fondasi bisnisnya. Fokus utama perseroan adalah memperkuat aspek kunci dalam bisnisnya, termasuk infrastruktur, proses operasional, dan berkelanjutan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan yang cermat terhadap dinamika industri jasa pendukung transportasi udara yang terus berubah. PT Kardik Aero Service Tbk berupaya memanfaatkan potensi internal perseroan melalui inovasi yang berkelanjutan, yang tercermin dalam rangkaian transformasi bisnis yang dirancang untuk menghadapi perubahan pasar secara adaptif dan responsif. Transformasi bisnis tersebut tidak hanya mencakup peningkatan efisiensi operasional,
tetapi juga peningkatan kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing di lingkungan bisnis yang dinamis. PT Kardik Aeroservice Tbk menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan bagi industri jasa pendukung transportasi udara, yang juga akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Dengan mengusung tema strategi yang diperkuat pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sebagai pemandu utama dalam perjalanan tahun 2023, PT Kardik Aeroservice Tbk menekankan pentingnya strategi yang kuat sebagai landasan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tema ini mencerminkan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan, merancang strategi bisnis yang tajam, meningkatkan efisiensi operasional, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, Bandara Udara PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. Yang pertama, Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta yang berada di wilayah Cengkareng. Kedua, Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berada di wilayah Denpasar. Yang ketiga, Bandara Udara Internasional Juanda yang berada di wilayah Surabaya. Yang keempat, Bandara Udara Internasional Kuala Namu yang berada di wilayah Kuala Namu, Medan. Yang kelima, Bandara Udara Internasional Yogyakarta yang berada di wilayah Yogyakarta. Yang keenam, Bandara Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sipinggan yang berada di wilayah Balikpapan. Yang ketujuh, Bandara Udara Internasional Halim Perdana Kusuma yang berada di wilayah Jakarta. Baik, saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan konsolidasi interim pada PT Kardik Aeroservice Tbk dan entitas anaknya per 30 September 2024 tidak diaudit, khususnya bagian liabilitas atau kewajiban perusahaan. Liabilitas perusahaan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu liabilitas jangka pendek dan dengan total 181 juta rupiah yang terdiri dari utang usaha kepada pihak ketiga sebesar 138,016 juta rupiah. Kemudian utang kepada pihak berelasi yang bernilai 1,608 juta rupiah. Kemudian utang kepada pihak ketiga yang sebesar 61,481 juta rupiah. Kemudian utang pajak dengan jumlah 119,171 juta rupiah. Kemudian ada beban akrual yang cukup signifikan sebesar 370,056 juta rupiah. Liabilitas kontrak yang bernilai 25,919 juta rupiah. Liabilitas sewa yang bernilai 39,125 juta rupiah. Dan beberapa pos lainnya dengan nilai yang lebih kecil. Berikutnya liabilitas jangka panjang dengan total Rp 138,425 juta rupiah yang mencakup liabilitas sewa jangka panjang sebesar 24,966 juta rupiah, liabilitas imbalan kerja yang sebesar 113,235 juta rupiah. Berikutnya liabilitas pajak tangguhan yang sebesar Rp 224 juta rupiah. Total keseluruhan liabilitas perusahaan per 30 September 2024 adalah Rp 921,606 juta rupiah. Jika kita bandingkan dengan posisi 31 Desember 2023, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam beberapa pos. Namun, total liabilitas relatif stabil dengan kenaikan sekitar 4% dari 886,975 juta rupiah.
Kemudian, baik, pada tabel berikutnya, kali ini saya akan menjelaskan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan PT Kardik Aeroservice Tbk per 30 September 2024. Yang pertama itu modal saham. Perusahaan memiliki modal dasar sebanyak 7.500.000.000 saham modal dengan yang sudah ditempatkan dan disetor penuh adalah Rp2.086.950.000. Saham dengan nilai 208,695 juta rupiah. Kemudian komponen ekuitas lainnya terdapat tambahan modal disetor sebesar minus 170,003 juta rupiah, selisih dari transaksi dengan kepentingan non pengendali sebesar 43,768 juta rupiah. Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan sebesar minus 2,745 juta rupiah. Kemudian saldo laba. Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar 41,739 juta rupiah. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 857,804 juta rupiah. Jadi total saldo laba mencapai 979,228 juta rupiah. Kemudian ada kepentingan non pengendali sebesar 450,474 juta rupiah, meningkat signifikan dari 316,875 juta per Desember 2023. Total ekuitas per 30 September 2024 adalah 1.429,702 juta rupiah, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar 1,032,428 juta rupiah. Dengan total liabilitas dan ekuitas mencapai 2.351,309 juta, naik dari 1.919.403 juta pada akhir tahun 2023. Berdasarkan data yang terlihat dalam laporan keuangan, berikut kesimpulan kondisi ekuitas PT Kardik Aeroservice Tbk. Yang pertama itu pertumbuhan ekuitas yang kuat. Total ekuitas meningkat signifikan dari 1.032,428 juta Desember 2023 menjadi 1.429,702 juta September 2024. Ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 38,5% dalam waktu 9 bulan yang mengindikasikan kinerja keuangan yang sangat baik. Kemudian yang kedua ada kualitas pertumbuhan. Peningkatan terutama didorong oleh saldo laba belum ditentukan penggunaannya, naik dari 595 juta menjadi 857 juta. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mempertahankan untuk pengembangan bisnis. Baik, saya akan menjelaskan analisis SWOT pada PT Kargo Aeroservice Tbk. Yaitu yang pertama ada strength, di mana PT ini memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan, khususnya di bidang ground handling, perawatan pesawat, dan jasa boga penerbangan. Memiliki jaringan yang luas dengan berbagai maskapai penerbangan, bandara, dan mitra bisnis lainnya. Portofolio bisnis yang beragam mengurangi resiko
dan meningkatkan stabilitas pendapatan. Kemudian ada weakness. Weakness pada perusahaan ini yaitu di mana kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi industri penerbangan seperti perubahan permintaan, harga bahan bakar, dan regulasi pemerintah. Menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan-perusahaan lain di industri yang sama. Kemudian opportunity pada PT Cargo Aero Service ini yaitu di mana pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara membuka peluang ekspansi bisnis. Semakin tingginya permintaan akan layanan pendukung penerbangan seperti perawatan pesawat dan penanganan kargo. Berikutnya ada threat, ancaman. Ancaman dari PT Cargo Aero Service ini yaitu perubahan regulasi pemerintah dapat berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Kenaikan harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya operasional. Kemudian rekomendasi. Kami memberikan rating buy untuk saham CAS, di mana dengan target price pada level IDR 1815 maka masih terdapat potensial upside sebesar 0,83%. Bisa dibandingkan dengan harga penutupan CAS pada hari Kamis tanggal 19 bulan 12 pada level IDR 1800.